Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan dan teman-teman semua, bahwa pada hari ini mungkinan saya akan memberi atau membagi satu pengalaman-pengalaman, yaitu pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan baik di dalam maupun di luar, mengenai tentang bagaimana kondisi-kondisi negara-negara yang ada di dunia ini. Sebenarnya awalnya adalah bahwa kondisi negara ini adalah kondisi negara yang ada yang bersifat stabil dan ada yang tidak stabil. Muaranya dari mana? Sebenarnya ada dua negara yang saling merebut kekuasaan, yang ingin dominan dan ingin menjadi negara yang ditakuti oleh negara-negara lain. Maka muncul dualisme negara, yaitu yang pertama adalah negara Amerika yang disebut dengan negara adikuasa, yang kedua adalah negara Uni Soviet. Memang pada waktu itu Uni Soviet belum mengalami kehancuran. Nah, ini saingan berat bagi Amerika, ya, Amerika Serikat. Maka kejadian-kejadian ini berawal dari Perang Dunia, yaitu Perang Dunia Kedua. Nah, dalam Perang Dunia Kedua ini antara dua negara ini adalah ingin menguasai seluruh dunia, sehingga di situ saling bersaing, baik teknologinya, ilmu pengetahuannya, maupun militernya. Dan ini berujung pada negara-negara yang berkembang. Sehingga negara-negara yang berkembang seperti Indonesia, kemudian negara-negara Asia yang lainnya, India, ini menjadikan negara kolonial, ya, kolonial dan imperial. Nah, oleh sebab itu, maka dua negara ini, yaitu antara negara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, saling mempengaruhi ideologi. Ya, Amerika mempengaruhi ideologi yaitu liberalnya, liberal kapitalisnya, sedangkan Uni Soviet mempengaruhi yaitu ideologi yang bersifat komunis sosialis. Nah, kedua-duanya tidak mau kalah, sehingga Amerika Serikat sendiri untuk menghalau adanya sosialis komunis mendirikan yang disebut dengan NATO, yaitu pertahanan di Eropa Barat dan Utara. Sedangkan Uni Soviet pun gak mau kalah. Mereka, Uni Soviet juga mendirikan yang disebut dengan Warta Warsawa, sehingga diteruskan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, diteruskan dengan Perang Dingin. Nah, dalam Perang Dingin inilah keduanya saling bersaing. Saling bersaing untuk mempertahankan identitas dirinya. Nah, ini yang menjadi kewalahan kan negara-negara yang berkembang, negara-negara yang baru merdeka, sehingga negara inilah menjadikan korban dari dua negara. Oleh sebab itu, kita harus tahu siapa Amerika dan siapa Uni Soviet. Nah, kedua-duanya ini sebenarnya sangat merugikan bagi negara-negara lain. Karena apa? Kedua-duanya, kalau mereka mengikuti liberal kapitalis, itu berarti mengikuti ekonomi bebas, kebebasan dalam berekonomi, perdagangan dan sebagainya. Artinya bahwa ekonomi itu terbuka, semua terbuka. Namun hal ini dikekang, dikuasai. Siapa yang menguasai? Ya, liberal kapitalis itu, Amerika Serikat. Sedangkan Uni Soviet pun juga begitu, dengan perekonomian tertutup, ya. Artinya negara-negara yang mengikuti sosialis komunis harus mengikuti apa
apa yang diatur oleh Uni Soviet itu sendiri. Itu yang terjadi. Dan ekonominya memang tertutup. Kehancuran Uni Soviet salahnya adalah ekonominya tertutup, tidak mau menerima, ya, tidak mau menerima ekonomi perdagangan dari luar. Jadi diurus tersendiri. Nah, ini sebenarnya negara-negara inilah sampai saat kondisi sekarang belum pernah akur. Ya. Setelah Uni Soviet pecah, ya, yang sekarang pecah setelah Perang Dingin pecah, yang tadinya 15 negara bagian adalah kelompok dari Uni Soviet, sekarang pecah. Ya, seperti Amerika Serikat masih utuh 13 koloni, masih tetap konsisten. Tetapi kalau Uni Soviet pecah, ingin mendirikan negara yang beraliran tersendiri. Nah, ini salahnya perekonomian tertutup. Nah, inilah satu gambaran sedikit sepintas sekilas mengapa dunia ini menjadi kacau, yang biangnya sebenarnya dua negara ini. Artinya dua negara ini tidak mau akur. Coba kalau dua negara antara Uni Soviet dan Amerika Serikat akur saja, maka negara akan aman dan tidak akan terjadi sebuah pertempuran atau peperangan antar negara-negara lain. Sehingga termasuk pendukungnya seperti negara-negara sekutu Eropa tentunya akan mendukung Amerika. Sedangkan Uni Soviet yang mendukungkan aliansi yang dikuasai oleh aliran Uni Soviet, termasuk Cina dan lain sebagainya. Walaupun Indonesia tidak mengikuti dari blok barat maupun blok timur, jadi netral bloknya. Nah, maka dari itu inilah sebuah gambaran. Mudah-mudahan dua negara ini bisa menyelesaikan dengan damai, sehingga negara-negara tersebut, ya, negara-negara bagian, negara-negara yang kecil ini bisa mengalami hidup yang damai dan sejahtera, tidak mengalami suatu perang apapun. Demikian, sekian. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi kita semua. Nah, apabila kalian suka, tolong di subscribe. Dan sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.